Soal 9. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik, iklim belajar yang tidak kondusif. Solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran A. Scientific, B. Cooperative learning, C. Contextual teaching and learning, D. Discovery learning, E. Project based learning. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi B. Cooperative learning. Pembahasan. Salah satu cara yang bisa digunakan guru dalam inovasi pembelajaran, maka dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, karena ada banyak tipe, seperti Jigsaw, TGT, STAD, dan lain-lain. Sehingga dalam prosesnya akan bervariasi dan menyenangkan peserta didik. Nah, melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik diajak untuk bekerja sama dengan teman lainnya. Jadi jelas di sini kalau untuk meningkatkan mengantisipasi kebosanan peserta didik, jadi yang paling tepat adalah cooperative learning. Karena di kooperatif ini bisa kita gunakan TGT atau yang lainnya sesuai tipe-tipe yang digunakan sehingga kebosanan peserta didik dapat diatasi. Lanjut soal nomor 10. Beberapa hal yang ada dalam setiap proses pembelajaran dan harus bisa diterima oleh guru adalah 1. Karakteristik materi belajar yang berbeda-beda. 2. Sarana belajar yang ada. Saya ulangi, 1. Karakteristik materi pelajaran yang berbeda-beda. 2. Sarana belajar yang ada. 3. Gaya belajar siswa. 4. Target dari pimpinan atau kepala sekolah. 5. Tuntutan dari orang tua siswa. Yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran adalah A. 123, B. 124, C. 125, D. 234, E. 235. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi A, 1, 2, dan 3. Jadi yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran adalah karakteristik materi yang berbeda-beda, sarana belajar, dan gaya belajar siswa. Nah, ini menjadi karakteristik atau titik poin untuk kita menentukan metode pembelajaran mana yang akan lebih tepat atau lebih efisien yang akan guru pilih. Nah, hal pokok yang mendasari pemilihan sebuah metode pelajaran adalah kesesuaian metode yang dipilih dengan tujuan pembelajaran, karakter dari materi, sarana belajar, dan juga gaya belajar siswa. Jadi untuk opsi tuntutan dari orang tua ini tidak ada pertimbangannya ya. Target dari pimpinan juga tidak. Jadi mutlak ini guru mempertimbangkan itu dari kriteria 1, 2, dan 3. Jadi jelas ya teman-teman. Lanjut soal nomor 11. Proses pelibatan 2 orang peserta atau lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka merupakan metode A. Ceramah, B. Diskusi, C. Demonstrasi, D. Resitasi, E. Tanya jawab. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi B. Diskusi. Pembahasan. Metode diskusi adalah aktivitas dari sekelompok siswa berbicara saling bertukar informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah, di mana setiap anak ingin mencari jawaban atau penyelesaian problem dari segala segi dan kemungkinan yang ada. Metode ini melatih siswa untuk berani mengungkapkan pendapat dan berargumentasi untuk mempertahankan pendapatnya. Jadi jelas di sini adalah metode diskusi. Itu proses pelibatan 2 orang peserta didik atau lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat. Lanjut soal nomor 12. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas, B. Transparan,
C. Bermakna, D. Menyeluruh, E. Adil. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Adalah opsi A. Objektivitas. Penilaian yang bersifat objektif adalah penilaian yang tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut, bukan atas dasar siapa dirinya. Jadi jelas di sini ya. Jadi mengacu pada aspek penilaian objektivitas. Lanjut soal nomor 13. Teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja adalah teknik penilaian A. Tes lisan, B. Tes praktik, C. Penugasan, D. Portofolio, E. Magang. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Adalah B. Tes praktik. Tes praktik merupakan teknik penilaian untuk melihat secara langsung kemahiran atau kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan kemahirannya atau hasil belajarnya. Jadi jelas sekali di sini ya, tes praktik. Lanjut soal nomor 14. Saat ini berkembang bentuk instrumen penilaian dengan meminta siswa untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi bukti bahwa siswa tersebut telah melakukan sesuatu yang disyaratkan oleh guru. Kumpulan hasil kerja ini untuk menunjukkan bukti tentang kompetensi, pemahaman, dan capaian siswa dalam mata pelajaran tertentu. Hal ini sering disebut dengan penilaian A. Penugasan, B. Pengamatan, C. Portofolio, D. Praktik, E. Produk. Kita cek jawaban bersama-sama. Paling jelas sekali di sini adalah jawabannya adalah C. Portofolio. Nah, teknik penilaian dengan bentuk portofolio merupakan bentuk penilaian yang mensyaratkan siswa memiliki dan mengumpulkan bukti-bukti dokumen yang akan menunjukkan bahwa dia telah memiliki kompetensi, pemahaman, dan capaian dari sebuah pembelajaran. Melalui kumpulan dari dokumen-dokumen tersebut, nantinya siswa akan dinilai apakah telah memenuhi syarat atau mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi jelas ya teman-teman. Lanjut soal nomor 15. Berdasarkan hasil analisis penilaian, beberapa peserta didik telah melampaui KKM. Pak Otong memberikan pengayaan untuk peserta didik yang melampaui KKM. Pengayaan yang dapat dilakukan melalui A. Belajar kelompok KD yang sama, B. Belajar mandiri KD selanjutnya, C. Belajar kelompok KD selanjutnya, D. Belajar mandiri KD sebelumnya, E. Belajar kelompok KD sebelumnya. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Adalah opsi A. Belajar kelompok KD yang sama. Nah, pembahasan. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui yang pertama, belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Selain itu, secara kelompok peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Yang kedua, belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek atau penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. 3. Pembelajaran berbasis tema, yaitu pembelajaran terpadu yang memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu
Melalui pembelajaran tematik dapat mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Nah, jadi jelas di sini beberapa peserta didik telah melampaui KKM. Jadi Pak Otong, seorang guru, memberikan pengayaan itu adalah belajar kelompok KD yang sama. Jadi beberapa siswa yang telah melampaui KKM bisa belajar secara berkelompok dengan KD yang sama. Jadi bukan malah diberikan KD yang berbeda, apalagi tentang KD selanjutnya. Itu tidak berhak ya. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 16. Perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran merupakan pengertian dari A. Kompetensi inti, B. Standar kompetensi lulusan, C. Indikator, D. Standar isi, E. Standar proses. Oke, jelas sekali di sini adalah opsi C, indikator. Jadi perilaku yang dapat diukur itu adalah indikator ya. Indikator merupakan penanda tercapainya kompetensi dasar dari sebuah mata pelajaran. Indikator harus dapat diukur dan diobservasi sehingga guru dapat menyimpulkan apakah KD telah tercapai atau belum.